Hello football lovers, selamat datang di LGD9 Football. Seperti biasa hari ini kami sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar sepak bola khusus untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Totti ke Dybala datang ke Roma pakai nomor 10. Kontrak Dybala bersama Juventus habis pada akhir Juni. Juventus tidak mau memberikan kontrak dengan nilai yang diharapkan Dybala. Inter Milan adalah favorit untuk mendapatkan tanda tangan Dybala. Ada juga ketertarikan dari klub Inggris seperti Tottenham Hotspur, Manchester United, dan Arsenal. Roma belakangan ini dikabarkan juga ingin mendapatkan Dybala secara cuma-cuma. Totti selaku legenda klub tersebut menggoda dengan janji memberikan jersey nomor 10. Saya bisa memberikan beberapa saran kepada Dybala. Jika terserah saya akan memberikannya nomor punggung 10 di Roma. Tetapi kita harus melihat apakah dia mengambilnya, kata Totti seperti dikutip dari Football Italia. Jose Mourinho punya rekor spesial di final. Roma akan berhadapan dengan wakil Belanda Feyenoord di final kasta ketiga kompetisi antar klub Eropa itu. Pertandingannya akan berlangsung di Air Albania Stadium Kamis 26 Mei 2022 dini hari. Sebelum Roma, Mourinho sudah pernah mengantarkan FC Porto, Inter Milan, dan Manchester United ke final kompetisi Eropa. Dengan catatan bagus Mourinho itu, Roma pantas optimis bisa mengakhiri musim dengan raihan trofi. Gelar juara dari ajang UEFA Conference League akan menjadi penutup musim yang manis. Ironi, Ilkay Gundogan, pahlawan Manchester City juara Liga Inggris. Dilansir dari Daily Mail, Ilkay Gundogan pantas disebut sebagai pahlawan Manchester City. Gelandang tengah itu mampu tampil apik, menjaga lini kedua dan kerap jadi penentu. Namun apa daya, sepertinya waktu di Etihad Stadium sudah habis. Pemain asal Jerman berusia 31 tahun itu masuk dalam daftar penjualan Manchester City di bursa transfer musim panas ini. Kontraknya sendiri akan habis pada musim panas 2023 mendatang. Ilkay Gundogan pun sebenarnya sudah kalah saing karena sesaknya lini tengah City dalam 2 musim terakhir. Erik ten Hag latih MU, harapan baru buat Van de Beek. Van de Beek jadi salah satu pilar Ten Hag selama di Ajax. Gelandang internasional Belanda itu tercatat tampil 175 kali untuk Ajax dan membantu mereka menjuarai era divisi serta mencapai semifinal Liga Champions. Van de Beek kemudian pindah ke MU pada musim panas 2020 dengan nilai transfer 40 juta pounds. Namun dia gagal memenuhi ekspektasi hingga akhirnya dipinjamkan ke Everton pada Januari lalu. Van de Beek kini akan kembali ke Manchester United. Erik ten Hag pun ditanya soal reuninya dengan Van de Beek di Old Trafford. Saya benar-benar punya hubungan yang baik dengannya dan tentu saja saya menantikan waktu untuk bertemu lagi dengannya di lapangan, ujar Ten Hag dilansir Metro. Jurgen Klopp raih penghargaan pelatih terbaik Liga Inggris. Musim 2021-2022 ini, Klopp sukses mempersembahkan 2 trofi domestik bagi Liverpool, yakni Carabao Cup dan Piala FA. Sayang, The Reds harus mengakui keunggulan Manchester City di ajang Premier League atas keberhasilan meraih penghargaan pelatih terbaik versi LMA. Klopp pun berhak mendapat trofi Sir Alex Ferguson. Klopp dan Liverpool masih memiliki kesempatan untuk mengakhiri musim dengan prestasi luar biasa karena mereka akan menjalani partai final Liga Champions. Nada penyesalan Sir Alex, lihat Klopp sukses di Liverpool. Klopp baru saja dianugerahkan 2 gelar manajer terbaik musim ini.
Pertama dari Premier League serta dari Asosiasi Manajer Liga Inggris. Dari Asosiasi Manajer Liga Inggris, klub mendapat trofi Sir Alex Ferguson yang dicomot dari nama manajer legendaris MU. Saat memberikan trofi bernama dirinya ke klub, Sir Alex berujar, "Ini adalah penderitaan mutlak," kata Sir Alex seperti dilansir Daily Mail. Erling Haaland akhirnya mendarat di Manchester jelang kepindahannya ke Manchester City. Erling Haaland akhirnya mendaratkan kakinya di Manchester pada Selasa 21 Mei untuk melakukan beberapa hal jelang kepindahannya ke Manchester City. Haaland terbang dari Barcelona, di mana sebelumnya ia melakukan tes medis di sana. Pemeriksaan medis di Barcelona ini dilakukan oleh Dr. Ramon Cugat yang memang kerap bekerja sama dengan Pep Guardiola. Malam harinya, Haaland akan bertemu dengan para petinggi Manchester City sebelum esok harinya akan berkunjung ke markas latihan City dan menjalani sesi pemotretan serta wawancara. Dianggap gagal, Martial dipulangkan Sevilla ke MU. Martial gagal mendapatkan tempat di lini depan MU usai kedatangan Cristiano Ronaldo. Pada Januari, penyerang 26 tahun itu dipinjamkan MU ke Sevilla. Bersama Sevilla, Martial cuma tampil 12 kali dan bikin 1 gol. Ex-Lyon dan AS Monaco itu kesulitan karena sempat dibekap cedera. Kondisi itu membuat Sevilla berpikir ulang untuk mengontraknya secara permanen. Presiden Jose Castro menilai sang pemain gagal memenuhi ekspektasi klub. Anthony Martial akan kembali ke Manchester United. "Kami menghabiskan banyak uang untuknya, tetapi itu tidak berhasil," kata Castro yang dilansir The Sun. Gagal dapat Kylian Mbappe, Real Madrid kejar Raheem Sterling. Kegagalan merekrut Mbappe menjadi pukulan telak Madrid yang sudah mengincarnya sejak lama. Terlebih Erling Haaland juga tak bisa digait setelah sudah menuju Manchester City. Menurut Marca, Real Madrid kini mulai mencari alternatif lain. Salah satu pemain yang dinilai masih bisa direkrut adalah Raheem Sterling. Pemain Inggris itu mulai tersisih dari skuad Manchester City. Dengan usia yang masih 27 tahun, Sterling dinilai masih layak membela Madrid. Kabarnya, Madrid siap menebusnya di harga 59 juta euro. Mbappe nggak mau lagi omongin Real Madrid. Dalam wawancara eksklusif dengan media Spanyol, Marca, Kylian Mbappe menegaskan kalau dirinya mantap memilih PSG dan akan membawa klub asal kota Paris itu bersaing di level tertinggi. Tapi seluruh dunia tahu kalau Kylian Mbappe bermimpi bermain untuk Real Madrid. Mbappe pun ditanya tentang mimpinya itu. "Saya rasa tidak sopan untuk mengatakan bahwa impian saya adalah bermain untuk Real Madrid setelah penandatanganan kontrak saya beberapa hari lalu," tegasnya. "Sekarang saya adalah pemain PSG," tutupnya. Kabar baik, Hazard dan Bale bisa tampil di final Liga Champions. Hazard dan Bale jarang tampil bersama Real Madrid pada musim ini. Cedera menjadi penyebab utama mereka tidak sering terlihat di lapangan. Menjelang pertandingan melawan Liverpool di final Liga Champions, Carlo Ancelotti memberikan kabar terkini soal kondisi Eden Hazard dan Gareth Bale. Menurutnya, kedua pemain tersebut bisa bermain di laga final pada akhir pekan ini. Hazard baik-baik saja. Dia kembali dari cedera, tetapi dia lapar dan termotivasi. Dia berlatih dan dia bisa terlibat di final, seperti halnya Bale, kata Ancelotti di situs resmi klub. Perusahaan Jepang Mitsubishi menjadi sponsor baru gelaran Piala AFF. Mulai 2022 ini, nama turnamen resmi berganti menjadi Piala AFF Mitsubishi Electric.
Kedatangan sponsor baru ini sekaligus mengakhiri kebersamaan Suzuki yang sudah cukup lama bermitra dengan AFF. Suzuki sudah menjadi nama titel Piala AFF sejak 2008. Mitsubishi tercatat sebagai sponsor ketiga Piala AFF. Sebelumnya, AFF sudah pernah bermitra dengan Tiger dan Suzuki. Sejauh ini, AFF belum memberikan kepastian soal jadwal Piala AFF 2022. Induk Badan Sepak Bola ASEAN itu baru merencanakan Piala AFF akan digelar Desember 2022 sampai Januari 2023. Mesut Ozil tiba di Indonesia, langsung pamer makan rendang. Ozil akan datang ke Indonesia dalam rangka kerjasama dengan salah satu brand aparel olahraga. Pada Selasa, pemain berdarah Turki Jerman itu mengunggah foto keberangkatannya di pesawat. Sampai akhirnya Ozil memberi kabar sudah tiba di Indonesia. Ozil membuat unggahan di Instastory, sudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kemudian Mesut Ozil langsung berjalan di Bandara Soekarno-Hatta dengan mengunggah logo hati dan tulisan Indonesia. Selanjutnya Ozil mengunggah beberapa panganan khas Indonesia, dari mulai suguhan jamu hingga makanan rendang. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.